Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohailis Fajri. Saya bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Tabalong, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini, Senin, tanggal 16 Januari 2023, bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Tabalong, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran sebagai bahan untuk ujian kinerja dengan materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam di kelas 3. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, ini apa kabarnya? Masih semangat? Waktunya sudah menjelang ini jam terakhir ya. Jadi Bapak harap semuanya tetap semangat, tetap sehat. Ya, sebelumnya Bapak mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir apa turun semua? Mantap. Jadi kan sudah semuanya hadir, semangatnya masih terjaga, maka mudah-mudahan pada hari ini pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Nah, bisa dimengerti, memahami, dan pada akhirnya bisa dipelajari dengan bagus ya. Nah, baiklah kita mulai pelajaran pada hari ini. Kembali kita hari ini bersama Bapak kembali mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam sudah kita pelajari berbagai mata pelajaran sebelumnya, baik itu dari mata pencarian, kemudian adat istiadat. Nah, hari ini kembali kita belajar berkenaan dengan agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi hari ini pelajaran kita berjudul agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, agama itu apa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian tahu. Nah, bagaimana agama atau dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran-ajaran sebelum disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih? Nah, apa yang dilakukan? Bagaimana agama? Bagaimana kepercayaan? Nah, yang ada pada masyarakat Arab sebelum Islam datang pada masa itu. Nah, jadi sebelumnya coba perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya apa? Coba. Nah, ini gambar apa coba? Mekah. Ini apa nama? Ka'bah. Ka'bah ini letaknya di Mekah. Nah, Mekah itu termasuk apa semalam? Kemarin yang kita pelajari. Ayo, termasuk dalam Jazirah Arab. Nah, jadi gambar ini salah satu gambar yang berkaitan nantinya
selanjutnya dengan pelajaran kita. Nah, ini simbol agama apa? Islam. Ya, sekali lagi simbol agama apa? Islam. Nah, Islam. Nah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebelum Islam datang, nah itu yang kita bahas, kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, jadi agama kita agama Islam. Nah, tapi bagaimana kepercayaan agama pada zaman sebelum agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, paham tadi? Tidak? Nah, selanjutnya apa yang biasa agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Ya, perhatikan gambar. Menyembah berhala. Nah, menyembah berhala ini apa? Patung. Nah, patung. Jadi patung inilah yang disembah oleh masyarakat. Nah, kembali sebelumnya Bapak sudah pernah jelaskan patung ini terbuat dari apa? Batu. Nah, jadi terbuat dari batu. Yang membuat siapa? Manusia. Orang yang membuat. Nah, itulah yang sebelumnya Bapak jelaskan kebiasaan buruk. Nah, kembali jadi setiap pelajaran yang kita pelajari berkelanjutan itu ada kaitannya. Nah, inilah yang disembah, salah satunya kepercayaannya menyembah berhala atau patung. Nah, kembali ke foto yang sebelumnya tadi, gimana? Ini. Nah, kembali ke foto ini. Di sini pada zaman dahulu ada tidak bangunan Ka'bah ini? Ada. Nah, ada. Nah, kemudian patung yang ada ini. Nah, patung yang ada ini nih. Ini di samping Ka'bah letaknya, bahkan ada yang di dalam bangunan Ka'bah. Kita sebagai umat Islam, Ka'bah itu adalah bangunan suci. Tapi pada zaman dahulu bukan bangunan suci. Yang disembah mereka bukan bangunan Ka'bah, tapi patung yang dibikin sendiri. Tapi ingat, kita umat Islam bukan menyembah Ka'bah. Ingat, paham? Itu sebagai titik kita satu arah. Allah memberikan arahan, Allah memberikan petunjuk melalui Rasulullah SAW bahwa kita sholat, kita sembahyang menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Yaitu bangunan Ka'bah. Bukan kita menyembah Ka'bah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, paham? Jadi ini salah satunya, nanti ada lagi menyembah ini. Nah, Bapak mau tanya, nah kepada kalian, bikinan sendiri, misalnya Bapak bikin patung, lebih hebat Bapak atau patungnya? Nah, berarti lebih hebat Bapak dong. Nah, begitu juga dengan kalian. Seandainya kalian bikin patung, bisa membuat patung, jadi lebih hebat kalian kan? Nah, lebih hebat kalian dibanding dengan patung. Nah, maka dari itu bagaimana mungkin kalian yang hebat menyembah patung? Paham? Nah, makanya ini salah satu yang tidak dianjurkan untuk mengikuti. Paham? Ya, selanjutnya adalah apa sih lagi yang kepercayaan pada zaman dahulu? Menyembah binatang. Nah, ini salah satu ilustrasi atau sedikit contoh pada zaman dahulu. Nah, binatang disembah.
Nah, tapi binatangnya juga dibikinkan patung. Nah, disembah. Ini contoh orang sujud menyembah. Ini pemimpinnya. Nah, menyembah binatang. Pada zaman dahulu binatang banyak yang disembah. Tapi yang lebih umum, lebih terkenal itu adalah binatang kerbau atau sapi. Sapi atau kerbau itu di wilayah Jazirah Arab sangat sulit ditemukan. Jadi itu binatang yang apa istilahnya itu? Binatang yang unik, jarang ditemui. Jadi dianggap mereka orang-orang di sana, oh ini binatang bagus, binatang hebat dan lain-lain. Nah, paham? Ya, jadi begini, Bapak ingin beritahukan, itu kan binatang yang disembah. Nah, kita ingat pelajaran pada saat pelajaran fikih, akidah, akhlak. Apa yang membedakan? Nah, ingat, apa yang membedakan kita manusia dengan binatang? Nah, ingat, sama-sama mempunyai otak, tapi otak kita, akal kita lebih bagus daripada binatang. Nah, jadi kesimpulannya, ini patut kita tiru atau tidak? Tidak patut ditiru. Ini adalah kepercayaan agama dan kepercayaan orang masyarakat Arab pada saat itu sebelum Islam datang. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi ini harus diingat. Ini adalah menyembah binatang. Paham? Selanjutnya adalah menyembah malaikat. Nah, ini sejenis agama mereka, dan ini tidak mempunyai simbol atau barang-barang yang disembah. Nah, jadi tidak ada barang fisik atau yang kelihatan yang disembah, tapi mereka percaya ada malaikat yang mereka sembah, yang mereka percayai. Nah, jenis agama mereka begitu. Nah, ini sekedar ilustrasi aja gambar ini, bukan ini yang disembah. Tapi ilustrasinya sebagai kita orang Islam, umat Islam diberikan ajaran oleh Rasulullah SAW melalui kitab suci Al-Quran, melalui hadis-hadis beliau bahwa malaikat itu punya sayap. Ini contohnya saja. Nah, tapi kita orang Islam, kita umat Islam tidak pernah menyembah malaikat. Cuma diwajibkan percaya bahwa malaikat ada. Nah, tapi kalian pernah mendengar mungkin di sekolahan ada yang pernah pergi ke acara maulid, Isra Mi'raj. Bayangkan apabila satu kepakan sayap itu terbangnya sangat jauh. Bayangkan bagaimana besarnya malaikat. Paham? Ya, jadi ini gambaran saja. Sekali lagi Bapak terangkan gambaran. Kita umat Islam mempercayai adanya malaikat. Sekali lagi bukan menyembah. Allah hanya satu. Allah Tuhan kita yang patut disembah. Malaikat cukup dipercayai keberadaannya karena malaikat ini juga ciptaan manusia. Ciptaan manusia, mohon maaf, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Menyembah jin, roh, dan hantu. Nah, kadang-kadang ini sering terjadi juga di masyarakat kita. Orang kita biasa, ingat, ada yang kerasukan, wah itu kerasukan hantu. Ada yang melihat bayangan ini, bayangan itu, wah itu kerasukan hantu. Ingat,
hantu, jin, iblis, semuanya itu kita harus mempercayai ada. Adanya di mana? Perintahnya mempercayai itu apa? Di rukun iman. Rukun iman itu artinya iman itu apa? Iman percaya. Nah, jadi kita apabila tidak mempercayai itu ada percaya pada hal-hal gaib. Nah, amun kada percaya berarti iman kita kurang. Biar pada saya tidak percaya dengan hantu, saya tidak percaya dengan jin. Jangan. Wajib percaya tapi bukan wajib disembah. Bukan harus disembah. Paham? Percaya dengan menyembah beda. Lain halnya dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib disembah, dipercayai dan semuanya wajib kita imani. Nah, makanya dalam rukun iman itu Allah Subhanahu wa taala yang atas itu wajib diimani dan disembah. Paham? Nah, jadi ini yang disembah oleh orang-orang. Bukan saja kita di Indonesia, bukan saja di India, bukan saja di Cina, tapi di Arab pun ada jin, ada iblis. Nah, lalu apa bedanya jin, roh, hantu? Nah, dalam pengertian awal pada pembelajaran kita sebagai umat Islam bahwa semuanya itu selain manusia dan malaikat itu namanya jin. Nah, tapi jin itu ada terbagi bermacam-macam. Ada jin bagus, ada jin jahat. Jin jahatnya apa? Iblis. Kemudian iblis itu terbagi lagi. Ada yang iblisnya dari mana, ada yang menampakkan wujud, hantu, dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kalian percayai, bukan disembah. Beda halnya dengan masyarakat Arab pada saat itu. Nah, menyembah. Nah, itu yang tidak boleh. Sekarang Bapak tanya, ini patut ditiru apa tidak menyembah ini? Ya. Nah, ini kepercayaan orang-orang masyarakat pada zaman dahulu tidak patut disembah. Selanjutnya, nah habis. Tadi sudah 4. Kembali, Bapak ingatkan. Yang pertama apa tadi? Nah, Bapak kembali ingatkan lagi. Menyembah berhala, menyembah patung tidak bagus. Untuk ditiru tidak boleh ditiru. Kemudian menyembah binatang juga tidak boleh. Selanjutnya menyembah malaikat juga tidak boleh. Kita wajib mempercayainya saja. Menyembah jin dan roh dan hantu. Nah, sekali lagi Bapak tekankan, bahwa yang Bapak jelaskan tadi itu agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, dan itu tidak patut ditiru. Yang patut kita tiru atau yang patut kita imani itu hanya agama kita, agama Islam. Paham? Nah, ini memberikan gambaran bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang terbaik. Ya, paham? Agama yang benar. Itu kenapa dipelajari sejarah-sejarah itu. Islam datang untuk memberikan kebenaran, menyempurnakan akhlak dan lain-lain. Nah, makanya di sini salah satu tujuan pembelajaran ini adalah menguatkan hati-hati kalian bahwa agama Islam ini agama yang benar. Maka jalankanlah perintah dan ajaran agama Islam dengan baik. Salat dikerjakan, puasa dikerjakan. Nah, karena itu adalah bagian dari kalian mempercayai, meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar.
Jadi sudah paham apa yang mau dijelaskan? Selanjutnya kita mengerjakan tugas. Nah, sini Bapak akan bagikan dulu lembar kerja untuk kalian, ya. Jangan dijawab dulu, nanti Bapak jelaskan ya. Ya, Pak. Nanti dulu mengerjakan namanya nanti dulu ya. Bapak jelaskan masing-masing dulu agar kalian paham. Anak-anak sudah dapat semua lembar kerja. Peserta sudah dapat. Nah, jadi ini Bapak akan jelaskan bagaimana mengerjakan apa yang terdapat pada tugas kalian. Nah, ini persis apa yang ada di atas meja kalian. Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini nantinya ditulis nama. Kelasnya sudah jelas, kalian kelas 3. Perhatikan apa perintahnya. Nah, ini perhatikan gambar di bawah, kemudian berikan keterangan dengan benar terhadap gambar tersebut berdasarkan apa yang sudah dijelaskan. Nah, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan panjang lebar berkenaan dengan agama dan kepercayaan. Nah, jadi ini Bapak perkecil sedikit. Nah, di sini kan ada, ada gambar-gambar yang tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, 1, 2, 3 sampai dengan 4. Nah, nantinya ini kalian berikan keterangan apa yang Bapak jelaskan. Ini gambar ini berkenaan dengan apa? Tulis di kertas yang kalian dapat di atas meja tadi. Ya, paham? Silahkan mulai mengerjakan. Sesuai dengan apa? Bujur-bujur. Ayo, kerjakan dengan benar, dengan baik apa yang bukan diberi tanda. Tulis, misalnya kalimat dan dikerjakan dengan baik dan benar. Ya, cukup. Ingat keterangannya beserta hal-hal itu apa boleh ditiru, apa tidak, dan lain-lain. Apa yang Bapak jelaskan tadi. Semakin banyak kata-kata penjelasan yang kalian tulis di dalam kolom itu semakin bagus. Berarti kalian sudah mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Paham? Sudah habis dan Bapak rasa kalian sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah silahkan dikumpul masing-masing sesuai meja yang sudah berbaris. Nah, silahkan dikumpul. Ya, kumpul dulu. Ya. Ya, silakan meja selanjutnya.
sudah terima hasil kerja kalian pada hari ini dan Bapak sudah lihat hampir semua menjawab dengan benar. Berarti kalian sudah memperhatikan. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan atau memberikan kesimpulan. Nah, apa kesimpulan kita pada hari ini? Pertama, masyarakat Arab pada zaman dahulu sebelum Islam itu ada juga agama sebelum Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan sebelum Nabi Muhammad datang membawakan ajaran Islam itu ada agama dan kepercayaan yang sudah ada pada masyarakat dahulu. Di antaranya yang pertama, apa tadi yang pertama? Menyembah berhala. Sekali lagi apa? Yang kedua, menyembah binatang. Yang ketiga apa lagi? Menyembah malaikat. Ingat, menyembah bukan mempercayai menyembah. Yang selanjutnya apa lagi? Menyembah jin, hantu. Nah, itu yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu. Nah, paham? Nah, jadi apabila nantinya ada orang yang seperti itu, nah, ada orang yang melakukan seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang kita pelajari tadi, berarti orang itu orang zaman dahulu, zaman jahiliyah. Paham? Nah, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bagus, ya seperti Bapak jelaskan tadi. Paham? Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap apa yang kita pelajari dapat dimengerti, dipahami, dan diamalkan. Ingat, pelajaran sejarah itu ada juga yang diamalkan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, tidak mengikuti apabila nantinya ditemukan di luar sana ada yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, paham? Ya, alhamdulillah pada hari ini pembelajaran sudah selesai. Bapak minta untuk bersiap-siap pulang dan mengemas tas dan buku masing-masing. Anak-anak sekalian, sebelum pulang seperti biasa, Bapak minta apa yang sering kita lakukan, yaitu berdoa. Nah, Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan kita bersama-sama bahwa waktu berdoa gunakan secara khusyuk. Doa kita meminta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah waktu itu berdoa dengan khusyuk tanpa mengerjakan hal-hal yang lainnya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham? Ya, silahkan berdoa.
Silahkan pulang secara teratur dan ingat pulang hati-hati di perjalanan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yuk, silakan.